Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau ngasih semangat tapi udah pada nangis ini. Saya sapa kabar dulu ya. Apa kabar? Apa kabar? Belum ada yang berdiri. Apa kabar? Belum ada yang loncat. Apa kabar? Oke, sip. Oke Bapak Ibu semua, tentunya Bapak Ibu dikumpulkan di sini bukan hal yang kebetulan. Saya meyakini dunia ini tidak ada yang namanya kebetulan. Kita hari ini bertemu, kita hari ini berkumpul bertatap muka. Karena ada satu hal, yaitu apa? Perubahan hidup yang insya Allah akan jauh-jauh spektakuler. Maka dari itu, saya diundang oleh Top Leader Dodi. Bos, kasih kiat-kiat sukses buat tim saya, supaya tim saya tahun ini bisa menciptakan mokes yang banyak, mokes yang luar biasa. Di mana cita-cita saya, impian saya, harapan saya 1000 mokes per tahun. Dan insya Allah The Canning siap menyumbangkan yang terbanyak. Leader Anda sungguh luar biasa. Top Leader Dodi ini sangat-sangat luar biasa. Beliau kerja dari jam 9, pulang jam 11 malam. Pulang prospek, jalanin bisnis ini hingga akhirnya sampai menjelang subuh. Terkadang ketiduran, berangkat kerja pun kadang-kadang gak mandi. Karena apa? Kesiangan untuk berangkat bekerja. Tapi beliau semangat ingin merubah hidupnya, semangat ingin mengangkat derajat keluarganya, semangat ingin membantu mitra-mitranya untuk bisa sukses di bisnis ini. Dan Alhamdulillah sekarang beliau menjadi orang yang luar biasa, inspirator di PT BES ya. Nah, ada 5 hal yang ingin saya sampaikan. Tadi udah dibahas 7 hal sama Top Leader Dodi. Sebetulnya saya ngerangkum dari semua hal yang tadi dari awal sampai akhir. 5 hal ini yang kalau kawan-kawan bawa pulang, saya yakin tahun ini tahun yang sangat luar biasa. 5 hal ini yang telah merubah hidup saya menjadi orang yang saat ini. Yaitu apa yang 5 hal ini adalah 5D. Yang pertama, dream. Impian. Mungkin dari awal sampai detik tadi kawan-kawan lihat materi-materi yang luar biasa, ilmu-ilmu yang luar biasa dari top-top leader Anda. Nah, semua hal dirangkum dengan satu kata, yaitu impian, yaitu dream. Apa impian Anda? Apa yang Anda inginkan? Ingat Bapak Ibu semua, ada yang pakai motor? Ada yang masih pakai motor? Udah berkeluarga? Kalau Bapak Ibu sayang, ya, kalau bapak-bapak sayang sama istri, sayang sama anak, sayang sama orang tua, jangan naik motor melulu. Kesian, kehujanan, kepanasan. Segeralah punya mobil gas. Ada yang udah tembus mobil gas? Ada yang udah tembus mobil gas? Oke, Pak Kadung sama apa siapa? Triwiono. Oke. Udah berkeluarga Pak Kadung udah ya? Udah. Oke. Kalau AA sayang sama istri, ya, sayang sama anak, sayang sama orang tua, jangan terus-terusan mobilio. Kenapa? Mobil kaleng sekali ketabrak penyok. Segera ganti sama Pajero. Di sini ada yang belum punya rumah? Ada yang belum punya rumah? Ngacung-ngacung biar cepat punya. Yang belum punya. Atau ada yang udah punya tapi rumah biasa belum harga 1 miliar. Ngacung. Tapi udah ada ini yang udah ada. Ibu udah ada 1 miliar rumah? Belum. Belum. Ngacung biar dapat. Ngacung. Oke. Nah, yang belum punya rumah mewah, apalagi yang masih ngontrak, jangan terus-terusan ketika buka pintu ngontrak, jangan. Segeralah rubah. Bisnis ini memberikan peluang Anda bisa mendapatkan rumah mewah. Jadilah, beranilah bermimpi Bapak Ibu. Karena impian adalah hal yang sangat luar biasa. Penelitian sudah jelas, ketika kita memiliki impian akan merubah hormon-hormon dalam diri kita. Gak percaya? Coba.
Tangan kirinya ke depan. Tangan kiri ke depan. Anggap lagi megang jeruk nipis. Bayangin lagi megang jeruk nipis. Tangan kanannya siapin. Anggap lagi pegang pisau. Oke. Terus kemudian diiris. Ya, diiris. Oke. Diambil bagian satu, dijilatin. Gimana rasanya? Ada nggak jeruk nipisnya? Ada nggak jeruk nipisnya? Nggak ada, tapi kerasa asapnya. Nah itulah, kita makhluk visualisasi Bapak Ibu. Dan ketika kita berpikir, ketika kita memiliki harapan, memiliki impian, kita akan berubah hormon-hormon dalam diri kita menjadi luar biasa. Akan menarik hal-hal yang luar biasa ke dalam diri kita. Kalau misalkan impian-impian biasa ya, kalau misalkan kita hanya ingin menjadi orang biasa, apa yang terjadi sayang? Akhirnya apa? Menarik hal-hal yang biasa. Apalagi kalau misalkan yang kita pikirin adalah hal-hal yang negatif. Karena pikiran akan menjadi ucapan Bapak Ibu. Ucapan adalah kristalisasi dari pikiran. Saya semalam sharing sama leader Teddy, sharing sama leader Yana, ya. Saya kasih tahu, change your speech. Rubah omonganmu. Rubah omonganmu. Kenapa? Karena omonganmu akan berenergi. Rubah omonganmu yang akan merubah segalanya. Jangan omongan yang biasa-biasa aja. Omongan yang besar, omongan yang gede. Sayang kalau omongan-omongan yang kecil. Kenapa? Karena kita di bisnis ini lagi mengajak banyak orang supaya terbebas hutang riba. Kita lagi mengajak orang supaya bisa punya mobil cash. Lagi ngajak orang supaya orang bisa merubah hidupnya jauh lebih spektakuler. Kalau omongan kita omongan yang biasa, apakah kita mampu untuk merubah itu? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Rubahlah omongan kita. Change your speech. Mulai dari omongan. Bermimpilah. Maka pulang dari sini, pastikan Anda tanamkan dalam diri Anda. Saya pulang dari sini, saya akan geber habis-habisan. Saya akan amankan Eko Racing di kota saya. Saya akan besarkan untuk terus tumbuh. Dan nanti di acara workshop berikutnya, saya yang akan berdiri di hadapan panggung. Di banyak mitra-mitra saya yang peganglah Bapak Ibu. Ingat, hidup hanya satu kali. Saya bisa berdiri di atas panggung ini bukan karena saya orang hebat, tapi karena bermulai dari impian yang besar, bermulai dari omongan yang besar. Kang Dodi, Kang Agus dan leader-leader lain yang tadi berdiri di hadapan panggung, mereka bukan orang yang hebat, dulunya orang-orang yang biasa. Saya tahu Kang Dodi siapa. Ketika saya presentasi pun dia nggak percaya bahwa dia bisa merubah hidupnya, nggak percaya. Tapi satu hal, saya yakin Kang Dodi pasti bisa sukses. Saya berusaha merubah omongan dulu Bapak Ibu. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya udah punya mobil, bukan karena saya udah punya hidup yang lebih baik. Bukan, belum. Masih minus. Motor juga baru kredit 3 hari. Buat daftar juga nggak punya. Tapi saya ngomong ke Kang Dodi, 1 bulan kita di sini bisa dapat mobil. 1 bulan kita di sini bisa dapat mobil. 1 bulan di sini kita bisa dapat mobil. Dan itulah yang membuat Kang Dodi bergabung Bapak Ibu. Jadi rubahlah omongan dari sekarang. Sayang. Siap? Indonesia. Tepuk Eko Racing. Tepuk Eko Racing keren. Pertama, dream, impian. Kalau saya ibaratin Bapak Ibu, tahu orang Jepang? Tahu. Makanan kesukaannya apa? Ikan. Oke, karena orang Jepang senang makan ikan. Lama kelamaan apa? Pasokan ikannya menjadi sedikit. Akhirnya para pelaut berpikir untuk bekerja keras supaya menyediakan ikan yang jauh lebih banyak. Hingga akhirnya pergi ke laut. Cari ikan.
Ketika udah dapat ikan, masukin ke kapal. Dapat ikan, masukin ke kapal. Dapat ikan, masukin ke kapal. Akhirnya mendarat, ya. Tapi apa yang terjadi? Ikannya udah mati dan udah busuk. Ketika itu terjadi, ketika dijual, apakah laku? Tidak. Maka dari itu, pelaut berpikir bagaimana supaya ikan ini nggak busuk. Dia nyiapin freezer. Ketika udah nyiapin freezer, nangkap ikan di laut, masukin ke freezer. Nangkap ikan di laut, masukin ke freezer. Nangkap ikan di laut, masukin ke freezer. Maju lagi ke darat, dijual. Kira-kira laku? Laku, tapi harganya turun. Kenapa orang Jepang gak suka ikan yang udah beku? Dia berpikir gimana caranya supaya ikan ini masih hidup. Akhirnya apa? Pergi lagi ke laut, freezer buang, ganti dengan kolam. Cari ikan, masukin ke kolam. Dapat ikan, masukin ke kolam. Dapat ikan, masukin ke kolam. Ketika udah masuk kolam, si ikan kan energik. Tapi yang tadinya biasanya di laut, bergeraknya bebas. Ya, tapi ketika dimasukin ke kolam, gerakannya jadi sedikit. Kenapa? Karena banyak ikannya dan juga sedikit tempatnya. Biasanya ikan itu malas untuk bergerak. Dan ketika dibawa ke darat, dijual, apakah laku? Laku. Tapi harganya nggak maksimal. Kenapa? Karena orang Jepang nggak suka dengan orang yang malas, nggak suka dengan ikan yang malas. Karena rasanya kurang legit. Akhirnya apa? Berpikir lagi gimana caranya supaya ikan ini bergerak, berenergi. Berangkat lagi ke laut. Cari ikan, masukin ke kolam. Cari ikan, masukin ke kolam. Awalnya ikan ini energik, pas udah mulai malas, masukin hiu kecil ke dalam kolam. Apa yang terjadi? Ketika si ikan yang malas ini lihat hiu, wih hiu, berangkat lagi, lihat lagi di belakang, wih hiu, berangkat. Energi terus, gerak terus. Ketika dibawa ke darat, apa yang terjadi? Harganya berkali lipat lebih tinggi, Bapak Ibu. Dari ilustrasi ini, kita bisa melihat kalau kita sebagai insan manusia, kita diam, kita menjadi orang yang beku, gak punya harapan. Apa yang terjadi? Kita gak akan ada harganya, Bapak Ibu. Kalau kita di awal mungkin punya impian, semangat aja habis-habisan, prospek terus. Tahu-tahu karena impiannya terasa lama, jauh ya, berasa nggak mencapai dan merasa diri saya nggak bisa. Akhirnya apa? Lembek, mulai malas, mulai gak energi. Padahal di awal-awal ngejalanin semangatnya luar biasa, dapat bonus lumayan. Ya, ada halangan, akhirnya diam-diam santai. Lalu apa yang terjadi? Pasti bisnisnya turun. Volume bisnisnya pasti turun. Gak terlalu luar biasa. Tapi coba bayangkan Bapak Ibu, munculkan ikan hiu kecil. Hiu kecil ini apa? Lihat orang tua kita. Tadi kita udah dengar dari cerita Kang Dodi bahwa ibunya baru meninggal dunia. Tapi alhamdulillah beliau udah sempat membahagiakan orang tuanya. Udah sempat memberangkatkan umroh orang tua. Udah sempat memberikan rumah yang terbaik, istana yang terbaik. Kalau Bapak Ibu lihat saya, ketika saya dulu awal berjuang, 1 bulan 10 hari saya dapat mobilio. Saya bahagia. Kenapa? Karena saya mampu mengangkat harkat derajat orang tua dengan mobil itu. Saya mampu mengajak orang tua jalan-jalan. Tapi 2 minggu kemudian Bapak Ibu, orang tua saya meninggal dunia. Di situ saya sedih, saya down. Tapi alhamdulillah, karena saya punya prinsip satu. Ketika saya membantu banyak orang dan yang masih punya orang tuanya merasa bangga dengan anaknya yang bisa sukses, saya yakin pahalanya masuk ke orang tua saya. Tapi satu hal Bapak Ibu yang saya sayangkan, saya dapat kekayaan, saya dapat 3 luxury, saya dapat penghasilan 80 juta per bulan, gak bisa dinikmati oleh ibu saya. Gak bisa dinikmati oleh ibu saya. Jadi bagi Bapak Ibu semua yang masih punya orang tua, bergerak terus, maju terus. Jangan pernah dengarkan orang-orang yang negatif di luar sana. Biarkan
ngomong apa terserah. Kenapa? Karena saya mau mengangkat derajat orang tua. Saya mau ngebahagiain orang tua. Saya mau mengomrahkan orang tua. Saya mau membangun rumah yang terbaik buat orang tua. Ingatlah keluarga kita, Bapak Ibu. Mereka menunggu kesuksesan kita. Pastikan dream punya. Yang kedua, direction, arah. Ketika kita udah menetapkan tujuan pengen ke Jakarta, apa yang harus kita lakukan? Pilihan berikutnya, mau pakai kendaraan apa? Saya yakin sebelum di PTB Bapak Ibu punya impian. Pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen punya penghasilan yang luar biasa. Tapi pertanyaannya, apakah itu udah terwujud? Kenapa belum terwujud? Karena satu hal, mungkin kendaraannya belum tepat. Dan sekarang kita udah berada di PTBS, di mana udah banyak orang yang membuktikan bisa sukses di bisnis ini. Maka suatu hari nanti Bapak Ibu lah yang akan mendapatkan itu semua. Nah, kendaraan arahnya mau kemana? Mau lewat mana? Mau lewat tol atau mau lewat jalan biasa? Terserah kita. Betul? Kalau misalkan kita bilang, Kang Dani saya 5 tahun insya Allah saya tembus 5 luxury, tapi joinnya basic, mungkin nggak? Mungkin nggak? Nah ini ibaratin kayak gitu, saya pengen 5 luxury, saya pengen ke Jakarta, tapi pengen jauh lebih cepat, tapi jalannya pakai jalan biasa, ya lama. Nah udah diarahkan sama perusahaan. Kalau misalkan di luar sana mungkin ketika kita pengen punya mobil kita nabung atau kita nyicil dan lain sebagainya. Di sini udah diarahkan. Kalau kita join basic maksimum 1,67 miliar. Kalau misalkan join reguler maksimum reward berapa yang kita dapatkan? 1,67 dikali 3. Kalau kita join bisnis berarti berapa? 1,67 dikali 7. Tentukan arahnya. Mau berapa? Oke? Dari sekarang. Yang kedua direction. Yang ketiga disiplin. Nah ini yang ngebedain antara yang cuman omong kosong, yang cuman menghayal, dengan orang pejuang, dengan orang yang bakal sukses, dengan orang yang bakal mewujudkan impiannya, yaitu apa? Disiplin. Orang yang benar-benar serius dia mau mewujudkan impiannya. Dia pengen membahagiakan orang tuanya. Dia pengen punya penghasilan yang luar biasa. Dia pulang dari sini apa yang dia lakukan? Prospek, 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 prospek. Ditagih utang, prospek. Dihina orang, prospek lagi. Gak dipercaya orang, prospek lagi. Kenapa? Karena disiplin akan merubah semuanya. Saya bukan orang hebat, saya cuma disiplin. Disiplin apa yang saya dipikir, yang ada di otak saya, yang ada di alam pikiran bawah sadar saya. Cuman satu kata, siapa lagi yang bakal diprospek? Siapa lagi nih yang bisa diprospek? Saya nggak lihat waktu, saya yakin selama saya masih melek pasti ada orang yang bisa saya prospek. Kang Dodi saya prospek jam 2 malam. Kang Lutfi saya prospek jam 12 malam. Banyak leader-leader yang mungkin udah berhasil saya prospek tengah malam. Saya cuma berpikir satu, ketika saya masih melek, pasti ada orang yang masih melek. Saya nggak mau ada waktu yang sia-sia. Maka dari itu mau sukses disiplin. Lakukan terus, konsisten, gak peduli apa yang terjadi. Mungkin kita saat ini lagi pusing karena ditagih hutang. Saya juga sama dulu awalnya lagi pusing, Pak, minus 70 juta, yang nagih terus-terusan. Saya relain istri ditinggalin di Wonosobo dulu. Saya lagi pusing, Pak. Orang tua saya, ibu saya lagi sakit, sakit parah. Tapi saya gak punya duit, yang nagih hutang banyak. Dan apa yang saya lakuin? Prospek. Tapi alhamdulillah karena prospek, 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 prospek. 40 hari mobilio. Siap prospek? Siap prospek? Siap geber? Siap gaspol? Indonesia. Tepuk Eko Racing. Tepuk Eko Racing keren. D yang keempat. Dedikasi.
Kalau kita sebagai karyawan, kalau kita ingin cepat naik derajat, kita pengen cepat naik pangkat, apa yang kita lakukan? Semua pikiran, tenaga, waktu, uang kita korbankan dengan kerjaan tersebut. Terkadang kita berangkat pagi, pulang malam, berangkat di saat anak masih tidur, pulang anak udah tidur kembali. Dan itu dilakukan terus menerus. Dan saya sering semalam sama Pak Nana. Itu yang dilakukan oleh Pak Nana. Mau sampai kapan, tahu-tahu udah gede anaknya. Itulah dedikasi. Kalau Anda melakukan bisnis ini seperti itu, semua tenaga, pikiran, waktu, uang Anda korbankan di bisnis ini, saya 1 tahun, 2 tahun kemudian, luxury pasti Anda dapatkan. Milikilah dedikasi yang tinggi. Ketika kita berkorban habis-habisan untuk PTBes, insya Allah PTBes juga akan habis-habisan memberikan komisi yang besar kepada kita. D yang kelima, doa. Tadi udah dibahas doa sama Kang Dodi. Saya ingin satu menyampaikan kepada kawan-kawan. Tulislah impian kawan-kawan. Pengen apa? Kalau pengen mobil, mobil apa? Warna apa? Tahun berapa? Pengen dia chip tanggal berapa? Tahun berapa? Tuliskan. Mau mobil Pajero mau tanggal berapa, bulan apa? Pengen rumah mau tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa? Tuliskan semua. Buatlah proposal kepada Yang Maha Kuasa. Buat proposal. Tuliskan secara rinci apa yang Anda inginkan, supaya Tuhan Yang Maha Kuasa tahu. Setelah Anda buat proposal, apa yang Anda lakukan? Ketika udah selesai sholat, berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Ya Allah, ya Tuhanku, saya sudah menuliskan apa yang saya inginkan di tahun ini. Jika dengan ini, dengan pencapaian yang ada di proposal ini, hingga akhirnya saya bisa membantu sebanyak-banyaknya orang, hingga akhirnya saya bisa menjadi wasilah sebagai orang yang bermanfaat buat orang yang lain, maka bantulah aku ya Allah. Mampukanlah aku ya Allah. Percepatlah untuk mendapatkan itu semua, supaya lebih cepat lagi saya bisa membantu orang lain. Tapi jika dengan proposal ini saya menjadi orang yang sombong, saya menjadi orang yang takabur, maka ingatkanlah saya ya Allah. Tunjukkanlah saya ya Allah untuk terus menjadi yang terbaik buat Engkau. Gak usah panjang-panjang Pak doanya, tapi tuliskan apa yang Anda inginkan. Minta kepada Allah. Berdoalah. Insya Allah Allah tidak buta. Allah itu tergantung prasangka hambanya. Kalau kita berprasangka baik, insya Allah akan memberikan yang baik. Kalau kita berprasangka dengan harapan kita bisa membantu banyak orang, apalagi kata Allah sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain, itu adalah perintah Allah. Artinya apa? Allah akan bertanggung jawab, Allah akan memampukan. Tinggal kita yakin saja. Gak usah banyak neko-neko, gak usah banyak pikiran logika apa-apa. Yakin Allah pasti mampukan kita untuk kita punya mobil, untuk kita punya rumah, untuk kita punya penghasilan jutaan per hari, untuk kita bisa membantu mengangkat derajat orang tua kita. Siap? Siap? Satu hal Bapak Ibu, Profesor Buya Hamka mengatakan, kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di hutan aja hidup. Kalau makan hanya sekedar makan, kalau kerja sekedar kerja, kerbau aja kerja. Lalu apa bedanya kera, kerbau, dan manusia? Kera, kerbau, dia tidak punya impian. Kita manusia punya impian, punya dream. Jadi maka dari itu impian kita perkuat lagi, direction kita perjelas lagi. Mau sampai berapa? Lakukan secara disiplin. Milikilah dedikasi yang tinggi. Berdoalah kepada Yang Maha Kuasa. Maka itulah yang membedakan kita dengan hewan-hewan tadi. Tapi kalau misalkan kita nggak memiliki itu semua, apa bedanya kita dengan kera?
yang hanya makan sekedar makan. Kalau misalkan kita nggak punya itu semua, apa bedanya kita dengan kerbau yang kerja hanya sekedar kerja, yang diibaratin sebuah robot yang terus-menerus melakukan hal itu, hal-hal yang sama terus-menerus, diperas keringat kita, tapi kita nggak berubah-berubah. Kalau kita mau berubah, pegang 5 hal tadi, miliki 5D tadi, dan lakukan di bisnis ini. Saya yakin kehidupan Bapak Ibu semua berubah tahun ini menjadi hidup yang spektakuler. Bagi Bapak Ibu semua, tidak ada kata terlambat. Mungkin di Bapak Ibu semua di sini ada yang bergabung udah lama, tapi belum ada pencapaian. Mungkin Bapak Ibu semua ada yang sempat vakum, dan ketika aktif jaringannya udah nggak jalan. Mungkin Bapak Ibu semua, mungkin di sini ada yang udah mentok, nggak ada kerjaan lagi, nggak ada bisnis lagi, cuman PTBS. Satu pesan dari saya Bapak Ibu semua, lihat leader-leader Anda yang berdiri di depan panggung ini. Lihat saya yang berdiri di panggung ini. Saya adalah orang yang pertama mengalami itu semua. Saya sempat vakum, sempat. Saya sempat mentok, sempat. Saya sempat jaringan rotak, sempat. Tapi apa yang saya lakukan? Saya tidak pernah berhenti untuk terus berusaha semangat. Saya tidak berhenti untuk terus semangat. Karena semangat insya Allah akan berubah kehidupan saya. Karena semangat adalah modal hidup. Kalau misalkan tanpa semangat kita nggak akan, apa bedanya kita dengan yang mati? Betul? Nah Bapak Ibu semua, jangan lihat leader-leader tadi yang udah sukses, tapi dari hasilnya saja. Kalau mungkin kita lihat dari hasilnya saja, wah dia udah enak, dia udah dapat mobilio, wah dia udah enak, dia udah dapat luxury, wah dia udah enak, udah dapat penghasilan. Jadi lebih gampang ngajak orang, lebih gampang ngeyakinin orang. Betul? Banyak orang yang seperti itu. Kenapa? Karena hanya melihat hasil. Tapi kalau Bapak Ibu lihat prosesnya, mereka berkeringat. Di saat ketika dia lelah, dia tetap presentasi. Di saat dia ditagih hutang, dia tetap bergegas untuk terus mewujudkan impiannya. Di saat rekening banknya kosong, di depan membernya dia terus berusaha menyemangati member-membernya. Ayo kamu bisa, ayo kamu bisa, ayo kamu bisa. Di saat yang lain meremehkan, di saat downline-nya meremehkan dia. Wah saya mah terserah saya, orang saya di bisnis ini bebas kok, mau kapan juga tembus rewardnya. Tapi dia tetap terus menyemangati, dia tetap terus follow up. Maka apa yang terjadi? Mereka bisa sukses sampai sekarang. Mereka berjuang dengan keringat Bapak Ibu. Mereka berjuang dengan darah Bapak Ibu. Mereka berjuang dengan tangisan air mata Bapak Ibu. Maka wajar mereka bisa berdiri di hadapan panggung. Jadi lihatlah prosesnya, bukan lihat hasilnya. Ketika kita lihat prosesnya dan kita melakukan hal yang sama, insya Allah kehidupan kita akan berubah total 180 derajat. Pulang dari sini, sekali lagi saya ingatkan, milikilah dream yang kuat. Jangan takut, jangan khawatir, jangan risau. Yakinlah bahwa Allah memberikan potensi yang luar biasa ke dalam diri kita. Yakinlah bahwa kita di bisnis ini bukan kebetulan, tapi kita menjadi wasilah yang telah Allah berikan kepada kita, di mana Allah menyampaikan bahaya riba itu sangat luar biasa. Ketika orang lain masuk ke riba, artinya apa? Allah sedang memeranginya. Bagaimana yang harus kita lakuin? Kita ingatkan dia, kita bantu dia, supaya apa? Supaya Allah nggak memerangi dia lagi. Percayalah Bapak Ibu, Allah menyampaikan informasi bisnis ini kepada kita untuk kita bisa membantu orang lain terbebas umat dari hutang dan riba. Artinya apa? Allah akan membantu kita, Allah akan memampukan kita, Allah akan membersamai kita. Maka dari itu niatlah dari sekarang, saya akan bantu sebanyaknya orang.
dapat mobil cash, untuk bisa dapat rumah cash, untuk bisa mengangkat derajat keluarga, untuk bisa hidup menjadi PNS.